Oke, kita semua tahu Bitcoin kan? Tapi gimana kalau ternyata penciptanya, si Satoshi Nakamoto yang super misterius itu, sebetulnya bukan pahlawan, tapi justru maling paling jenius sepanjang sejarah. Nah, kali ini kita akan coba bedah sebuah teori yang ya cukup provokatif ini. Jadi pertanyaannya simpel aja, pahlawan atau maling? Ada sebuah analisis yang berani banget mempertanyakan semua yang kita kira kita tahu tentang Satoshi. Apa dia beneran pahlawan yang sembunyi demi keamanan? Atau jangan-jangan ada sisi gelap yang kita nggak pernah lihat? Dan ya, tuduhannya nggak main-main. Analisis ini bilang, lupakan soal pahlawan. Satoshi adalah seorang maling jenius yang sampai sekarang belum pernah ketangkep. Oke, mari kita telusuri argumennya satu persatu. Oke, bagian pertama. Argumennya dimulai dari apa yang disebut sebagai kunci utama Satoshi. Ini bukan kunci buat buka gembok, tapi lebih ke sebuah trik psikologis untuk memanipulasi cara kita semua memandang uang. Dan kuncinya itu tersembunyi di depan mata kita semua, tepat di judul white paper Bitcoin, a peer-to-peer electronic cash system. Menurut analisis ini, kata cash atau uang tunai di situ bukan sekedar pilihan kata, itu adalah sebuah manipulasi yang sengaja dirancang. Nah, buat ngerti kenapa kata cash itu jadi masalah, kita perlu mundur sedikit ke zaman Aristoteles. Menurut dia, uang sejati itu fungsinya simpel, jadi kayak penggaris yang stabil, alat ukur yang kaku dan konsisten buat nentuin nilai suatu barang. Coba bayangin deh, uang negara itu kan kayak penggaris yang kaku, dijaga biar stabil. Nah, apa yang Satoshi lakukan? Menurut teori ini, dia ambil penggaris kaku itu, terus dia lempar ke pasar bebas, peer-to-peer yang super liar, di mana nilainya bisa naik turun gila-gilaan. Jadinya bukan penggaris kaku lagi, tapi penggaris lentur yang nggak bisa diandalkan buat ngukur apapun. Hasilnya, kekacauan, bukan mata uang. Lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini yang menarik. Justru kelemahan-kelemahan terbesar Bitcoin, menurut analisis ini, sebenarnya adalah alibi paling sempurna yang pernah dibuat. Gini deh, kita pakai contoh yang gampang banget. Beli bakso. Kalau Anda bayar pakai koin emas fisik, transaksinya instan, cuma sedetik. Tapi kalau pakai Bitcoin, yang katanya emas digital, butuh waktu lebih dari 10 menit. Ya keburu dingin baksonya kan? Makanya kesimpulan dari sumber ini cukup blak-blakan. Kalau dilihat dari fungsi transaksinya, untuk jual beli sehari-hari, Bitcoin itu pada dasarnya sampah, nggak berguna. Pertanyaannya, masa sih seorang jenius kayak Satoshi bikin kesalahan sebodoh ini? Nah, teori ini bilang, itu bukan kesalahan. Desain yang super lambat ini disengaja. Ini jadi bukti kalau tujuan Bitcoin dari awal memang bukan untuk transaksi. Oke, kalau bukan buat transaksi, terus buat apa dong? Nah, disinilah argumennya makin dalam. Bitcoin, katanya, adalah sebuah mesin yang dirancang dengan sangat cerdas untuk memicu satu hal, kerakusan manusia. Gimana cara kerjanya? Bagian pertama mesin ini namanya halving. Ini tuh semacam paksaan matematis. Gini, setiap 4 tahun, hadiah buat para penambang Bitcoin itu dipotong setengah. Padahal, biaya listrik mereka kan tetap. Jadi secara matematis, mereka dipaksa naikin harga jual Bitcoin 2 kali lipat. Cuma biar nggak rugi. Itu baru bagian pertama mesinnya. Bagian keduanya adalah pemicu psikologis. Dan semuanya dimulai dari angka ini. 10.000 BTC. Angka ini jadi legendaris karena pada tahun 2010, 10.000 Bitcoin dipakai untuk membeli 2 loyang pizza. Ini adalah transaksi komersial pertama Bitcoin di dunia nyata. Menurut analisis ini, transaksi pizza itu bukan sekedar buat ngebuktiin kalau Bitcoin bisa dipakai. Bukan. Pizza itu adalah umpan. Umpan jenius buat mancing kerakusan massal. Orang-orang jadi mikir, wah gila. Cuma nyalain komputer bisa dapat pizza gratis? Nah, dari situlah apinya mulai menyala. Oke, mesin kerakusannya udah jalan. Sekarang, sang pencipta butuh 2 hal. Rencana buat kabur dan cara buat menyembunyikan kejahatannya di tempat paling terang sekalipun. Coba kita lihat timeline ini. Awal 2011, orang kepercayaan Satoshi, Gavin Andresen, dipanggil CIA. Beberapa bulan kemudian, dia keluar dan bilang CIA anggap Bitcoin bukan ancaman. Dan nggak lama setelah itu, Satoshi Nakamoto lenyap selamanya. Aneh kan? Menurut teori ini, dia nggak kabur karena takut sama CIA. Dia justru kabur setelah dapat kepastian dari CIA. Seolah-olah itu lampu hijau yang dia tunggu-tunggu. Tapi gimana caranya nyembunyiin hasil kejahatannya? Pakai taktik kamuflase klasik.
yaitu ciptakan begitu banyak kejahatan lain yang mirip sampai kejahatan yang asli jadi kelihatan normal. Caranya brilian. Satoshi bikin kode Bitcoin itu open source, bisa diakses siapa aja. Akibatnya, ribuan developer langsung niru, bikin koin-koin baru yang kita kenal sebagai altcoin. Pasar pun kebanjiran ribuan koin baru ini. Ini menciptakan semacam hutan belantara kripto yang sangat lebat. Di tengah hutan itu, Bitcoin sebagai pencurian pertama jadi nggak kelihatan aneh lagi. Malah, Bitcoin jadi syarat buat beli altcoin, posisinya jadi makin kuat. Dan inilah warisannya. Mesin pencuri yang dibangun Satoshi sekarang udah jadi monster yang jalan sendiri, dan operasinya udah skala global. Buktinya apa? Lihat aja kasus exchange kayak FTX atau Mt. Gox. Analisis ini bilang para exchange ini jadi kayak mesin fotokopi. Mereka menjual Bitcoin hantu, Bitcoin yang sebenarnya nggak mereka punya ke para investor. Mereka ambil uang asli kita tapi ngasih aset digital yang mungkin nggak ada backingnya. Mungkin Anda mikir, kan ada regulasi di Indonesia. Betul, regulasi itu bisa dibilang ngamanin pintu masuknya. Tapi begitu Anda masuk ke taman bermain ini, regulasi nggak bisa melindungi Anda dari wahana-wahana berbahaya di dalamnya, yaitu volatilitas pasar global yang liar yang udah dilepasin sama Satoshi. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling menusuk dari analisis ini. Kalau memang benar sistem ini adalah warisan dari seorang maling jenius, pertanyaannya adalah, kenapa kita semua masih terus-terusan main di dalamnya?